Alhamdulillah. Ya. Kok kayak kelihatannya lemes atau ngantuk ya? Lemes apa ngantuk, Mbak Fatimah? Enggak, apa sudah mulai bersedih karena tadi, oh, udah tahu nih, judulnya sudah tayang, itu tentang syahidah pertama dalam Islam, kemudian jadi sedih. Iya, kalian sedih, lemes apa ngantuk? Gimana Mbak Salma? Oh, agak ngantuk. Kenapa ngantuk ya? Hah? Nggak apa-apa. Tadi siang nggak tidur? Oh iya. Nggak. Alhamdulillah sore hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu lagi. Masya Allah ya, kalau Ustazah Lina sama kalian ketemunya adalah di akhir pekan. Di akhir pekan, di akhir pekan, pekan terakhir di bulan kemarin di bulan Januari, pekan terakhir. Alhamdulillah juga di bulan Februari ini, di pekan terakhir, sekaligus menjadi penutup untuk tema lesehan Jumat Muslimah di bulan Februari. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita rizki untuk bisa bertemu, untuk bisa belajar bersama. Dan Ustazah kalau hari ini sore hari ini merasa lebih senang daripada Jumat-Jumat sebelumnya karena apa? Karena tinggal menghitung beberapa jam kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Masya Allah, kalian senang nggak ketemu dengan bulan Ramadan? Senang ya, harusnya senang. Nah, Ustazah dari tadi, Masya Allah ya, sebentar lagi bulan Ramadan, Masya Allah. Nah, semoga Allah mudahkan kita nanti di bulan Ramadan yang sebentar lagi ini, yang kita mau berjumpa ini, Allah mudahkan untuk semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, semakin menjadi pribadi yang semakin baik, dan semoga Allah mudahkan kita untuk beramal-amal solih di bulan Ramadan. Ya, karena apa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan spesial, Mbak-mbak, di mana kita sudah tahu bahwa di bulan Ramadan ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka kebaikannya, pahalanya itu dilipat gandakan. Yang biasanya di bulan-bulan yang seperti biasa, pahalanya tidak dilipat gandakan, tapi di bulan Ramadan ketika kita melakukan kebaikan, kita melakukan amal solihnya semata-mata karena Allah, maka itu sama Allah pahalanya dilipat gandakan. Senang nggak pahalanya dilipat gandakan? Senang ya. Nah, apa? Karena kita melakukan suatu hal kayak gini biasanya di bulan-bulan biasa nggak dilipat gandakan, tapi di bulan Ramadan dilipat gandakan. Dan ada berita gembira juga kalau misalkan bulan Ramadan pintu surga dibuka sedangkan pintu neraka ditutup tutup rapat-rapat sedangkan setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa kok kalau misalkan pas bulan Ramadan kok masih ada orang-orang yang nggak puasa? Iya, ada kan orang-orang yang nggak puasa ya. Ya, kok bisa? Katanya setannya dibelenggu. Kok bisa kayak gitu ya? Kenapa kira? Nah, kita sore hari ini akan belajar bersama. Ustazah Lina mau sharing kepada kalian, mau berbagi ilmu, berbagi apa yang sudah Ustazah baca mengenai syahidah pertama dalam Islam. Ketika judulnya, temanya sudah ditayangkan di depan, Mbak-mbak bisa melihat tentang syahidah pertama dalam Islam. Kira-kira yang difikirkan oleh Mbak Kana siapa Mbak Kana? Lumayan, adakah jawaban yang lain? Mbak Hani, siapakah kira-kira yang difikirkan Mbak Hani? Sumayyah juga. Oke, Ustazah Lina coba ya nyari jawaban yang lain. Eh, Mbak Tasya, Mbak Tasya, ketika tahu judulnya syahidah pertama dalam Islam, yang difikirkan Mbak Tasya siapa? Sumayyah juga. Ternyata tiga jawaban dari orang yang berbeda, jawabannya sama ya, Sumayyah. Oh, tadi sudah di ini ya, sudah di trailer ya sama Mbak Nahila ya. Ya, jadinya kalian jawabannya betul 100 semua. Oke.
Ya, sebelum kita belajar kisah tentang Sumayyah, ya, yang pertama Ustazah mau menyampaikan tentang Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-10. Di surat Az-Zumar ayat ke-10 ini eh, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kenapa kok Ustazah Lina menyampaikan surat Az-Zumar ayat 10? Karena apa? Karena di sini ada keterangan bersabarlah. Ini kita sore hari ini akan membahas orang yang paling sabar, orang yang sabarnya tiada batasnya, ya. Orang yang sabar banget ketika mendapatkan ujian dari Allah. Nah, ya, keluarga Sumayyah. Nama beliau adalah Sumayyah binti Khobat atau biasanya ada yang menyebutkan binti Khibat. Sumayyah binti Khobat ini kalau di dalam bukunya Syekh Mahmud Al-Misri, baik di buku beliau yang biografi 35 Sahabiah Nabi maupun di yang ensiklopedi Sahabat jilid kedua, di situ Ustadzah tidak menemukan adanya silsilah keluarga dari Sumayyah. Nah, Ibunda Sumayyah ini langsung diceritakan di situ sebagai budaknya seseorang, yaitu budaknya Abu Hudzaifah, milik Abu Hudzaifah. Jadi tidak ada silsilah. Kenapa sih kok tiba-tiba Sumayyah ini menjadi budaknya Abu Hudzaifah, atau Sumayyah ini berasal dari mana, keluarganya siapa? Enggak, tapi di dalam buku yang Ustazah Lina baca, di situ langsung disebutkan bahwa Sumayyah ini hanya budak atau seorang budak milik Abu Hudzaifah. Di situ ada nama lengkap beliau ya beserta uh, nama ayahnya. Ya pasti otomatis nama ayahnya ya. Sumayyah binti Khobat. Berarti ayahnya siapa, Nak? Ayahnya namanya adalah siapa, Mbak Aila? Iya, Khobat. Sumayyah binti Khobat. Ya, di sini sudah ada Khobat. Nah, ini Sumayyah merupakan budak milik Abu Hudzaifah, di mana keseharian Sumayyah ini tidak lain adalah sebagai pelayannya Abu Hudzaifah. Jadi tidak keluar-keluar dari kayak wanita-wanita yang lain ya, kayak ke tempat yang lain, mungkin jalan-jalan, pergi kemana, shopping, atau pergi makan di luar gitu ya. Enggak, tapi Sumayyah ini disibukkan dengan beliau melayani Abu Hudzaifah. Nah, Sumayyah ini mempunyai keluarganya Masya Allah ya. Keluarganya yaitu suaminya bernama Yasir. Nah, Bapak Yasir ini juga Ustazah tidak tahu ya. Nah, bin siapa nggak tahu. Tidak ada keterangan khusus atau buku yang Ustazah baca Ustazah belum menemukan buku yang menceritakan lengkap tentang Yasir, ayahnya Ammar atau suaminya Sumayyah. Kemudian Sumayyah ini nanti menikah dengan Yasir yang kemudian mempunyai anak, yaitu Ammar bin Yasir. Ada satu buku yang Ustazah Dina baca, buku yang lain, bukan buku yang ini ya, buku tentang sahabiat juga. Nah, di situ disebutkan bahwa ada yang mengatakan bahwa Sumayyah dengan Yasir ini mempunyai dua putra, yaitu Ammar dan Abdullah. Tapi kalau misalkan di dua buku ini yang Ustazah baca, di situ hanya disebutkan bahwa anak dari Sumayyah dan Bapak Yasir ini hanyalah Ammar bin Yasir. Ya, kita masuk dengan kisah beliau. Kisah ini bermula yaitu ketika Yasir datang ke Mekah dari Yaman bersama dua saudaranya, Al-Haris dan Malik. Jadi ceritanya Yasir datang dengan dua saudaranya, bertiga ini datang dari Yaman menuju Mekah untuk mencari saudaranya yang lain karena sudah bertahun-tahun hilang. Nah, ketika mencari di daerah Jazirah Arab, semua pelosok kota sudah dicari, di suatu tempat
yang ada di Arab, di Jazirah Arab sudah dicari, tetapi mereka tidak menemukan orang yang dicari. Akhirnya, ketika mereka tidak menemukan orang yang mereka cari, saudaranya Yasir, yaitu Haris dan Malik, kemudian pulang lagi ke kampung halamannya ke Yaman. Tapi berbeda dengan Yasir. Yasir ketika berada di Mekah, beliau ini rasanya senang gitu ya, rasanya betah, rasanya bahagia ketika di Mekah. Nah, akhirnya kemudian Yasir memilih untuk menetap dan tinggal di Mekah. Zaman dahulu, ketika ada orang yang hendak menetap di Mekah, itu budayanya orang sana, orang Arab, dia itu harus mencari pemimpin. Jadi harus berhubungan dengan seorang pemimpin. Nah, akhirnya kemudian Yasir ini menjalin hubungan dengan Abu Hudzaifah bin Mughirah al-Makhzumi. Nah, ketika menjalin hubungan dengan beliau, dengan Abu Hudzaifah. Nah, Abu Hudzaifah ini sangat sayang kepada Yasir. Begitu pula dengan Yasir sayang kepada Abu Hudzaifah sangat sayang kepada Yasir. Karena apa? Ketika melihat Yasir, Abu Hudzaifah melihat ini adalah orang yang baik, orang yang jujur, akhlaknya baik, ya, orang yang dari keluarga yang terhormat. Hanya Abu Hudzaifah ini sangat senang, sangat sayang sekali kepada Yasir. Nah, karena Abu Hudzaifah ini sayang kepada Yasir, beliau ini ingin lebih dekat hubungannya. Kita kalau misalkan sayang sama seorang, rasanya pengen dekat terus nggak sih? Ya nggak, Mbak Aisyah? Iya. Kalau misalkan Mbak Latifah sayang sama Mbak Isna, pengennya rasanya deket terus nggak sih Mbak Isna, Mbak Latifah? Ya kan? Oh, nggak pengen deket terus ya? Pasti pengennya deket terus. Pengennya ada hubungan lebih, ya kan? Iya. Begitu pula dengan Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ini sayang banget sama Yasir. Nah, ketika Abu Hudzaifah sayang banget sama Yasir, kemudian pengen ada hubungan lebih. Maka tadi ya, Abu Hudzaifah punya budak juga. Abu Hudzaifah punya budak yaitu Sumayyah binti Khobat. Nah, Abu Hudzaifah juga sangat sayang sama budaknya, sama Sumayyah gitu kan, menghormati Sumayyah, dan akhirnya kemudian Yasir dinikahkan oleh Abu Hudzaifah untuk Sumayyah binti Khobat. Nah, ketika mereka ini menikah gitu ya, kalau nikah tuh senang apa enggak sih? Senang nggak Ustaz Rati? Nah, senang. Nah, begitu pula dengan pernikahan Yasir dan Sumayyah. Mereka merasa senang, merasa bahagia gitu ya. Kemudian dari pernikahannya Sumayyah dengan Yasir, Allah kasih tambah nikmat. Allah kasih tambah kebahagiaan, yaitu berupa lahirlah Ammar bin Yasir. Nah, nggak sampai segitu aja. Ternyata Allah juga memberikan kenikmatan lagi. Allah memberikan kebahagiaan lagi. Berupa apa? Abu Hudzaifah kemudian memerdekakan Yasir. Kemudian Abu Hudzaifah memerdekakan Yasir. Kalau budak zaman dahulu ya, kalau budak itu kemudian dimerdekakan pasti rasanya senang. Karena apa? Kalau misalkan budak dia itu diapa-apakan boleh dan dia tidak ketika diapa-apakan nggak dibayar juga nggak apa-apa. Disakiti juga boleh gitu kan. Nah, ketika seorang budak kemudian dia itu terbebas dari hal-hal itu, maka senang. Nah, begitu pula dengan Yasir gitu ya. Yasir kemudian dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah, merasa senang. Keluarganya semuanya senang. Tapi setelah Abu Hudzaifah memerdekakan Yasir, akhirnya kemudian Abu Hudzaifah ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia sudah agak lama, kemudian
Siapa lagi nih orang yang melindungi keluarganya Yasir? Sudah nggak ada. Orang yang melindungi keluarganya Yasir sudah tidak ada karena Abu Hudzaifah ini sudah meninggal dunia. Nah, setelah itu terbitlah matahari Islam menerangi Jazirah Arab. Sekian abad lamanya bangsa Arab hidup dalam kegelapan akibat kesyirikan dan kejahiliahannya. Kemudian terbitlah ada cahaya Islam, ada agama Islam datang yang dibawa oleh Rasulullah, perantara Rasulullah, yang kemudian bisa menggantikan kesusahan dan kesengsaraan menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kalau zaman jahiliyah tidak ada kesetaraan. Kalau misalkan dia orang miskin, ya orang miskin. Kalau dia orang kaya, orang kaya. Kalau dia orang tidak punya, disakiti boleh. Kalau misalkan dia orang tidak punya, kemudian dia tidak mendapatkan pangkat, boleh. Tapi ketika agama Islam itu datang, beda. Beda. Bahkan hanya di agama Islam yang ada aturannya yang bisa memanusiakan manusia. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan kita sholat nih. Kalian pernah nggak sholat di masjid yang masih, ya di masjid sih, di masjid. Terus kemudian yang sholat di situ kan yang di soft pertama ya siapapun orang yang datang pertama ya dia dari soft yang pertama. Entah dia itu seorang raja, bukan raja ya, entah dia itu seorang presiden, entah dia itu seorang yang uangnya banyak, atau entah dia itu seorang pedagang biasa, atau entah itu orang yang nggak punya uang, pasti ketika sholat, gitu kan, ketika sholat datang, dia lebih awal ya, di saf yang pertama. Ya kan? Ya, nah, disitulah kita bisa lihat bahwa agama Islam ini tidak membeda-bedakan. Walaupun mau dia kaya maupun dia miskin, tapi tidak ada bedanya. Kecuali apa yang membedakan? Membedakan adalah uh, gimana sih berimannya seorang. Imannya seseorang yang membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Ketika cahaya Islam datang, kemudian Ammar ini mendengar ada ajarannya Rasulullah mengenai Islam. Hatinya Ammar ini bersih, nak. Hatinya Ammar itu bersih ketika ada kebenaran, ketika ada seruan kebenaran, maka dia segera untuk mendekati. Ketika tahu bahwa Rasulullah ini membawa ajaran agama Islam, ajaran yang benar, kemudian Ammar ini langsung datang ke Darul Arqam, datang ke sana, kemudian menemui Rasulullah, dan di situ kemudian bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi bahwa dia ini sudah masuk Islam. Nah, setelah Ammar ini masuk Islam, kemudian Ammar ini pulang. Ammar pulang, kemudian menemui kedua orang tuanya, berbicara kepada bapak dan ibunya, kepada Pak Yasir dan Ibu Sumayyah. Berbicara kepada beliau, kemudian menawarkan Islam dan membacakan ayat Al-Quran kepada beliau, dan tahu tidak, tanpa ragu kedua orang tuanya pun juga langsung percaya dan langsung bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Langsung mereka masuk agama Islam tanpa ragu. Nah, demi Allah, inilah wujud berbakti yang paling agung bagi anak terhadap orang tua. Seorang anak menjadi sebab orang tua masuk surga dan selamat dari neraka. Itulah baktinya seorang anak yang paling paling baik. Kita anak, gitu kan, anak bisa membawa kedua orang tuanya masuk ke dalam surga. Masya Allah ya, Masya Allah sekali. Nah, setelah itu, setelah itu sudah masuk Islam. Sumayyah ini adalah wanita pertama yang memperlihatkan keislamannya. Jadi ketika ada seruan Islam, maka mereka segera datang gitu kan tanpa ragu, langsung masuk Islam.
dan terang-terangan. Dan Sumayyah ini merupakan wanita pertama yang memperlihatkan Islam mereka secara terang-terangan. Sumayyah ini secara terang-terangan menyatakan bahwa agamanya adalah Islam. Diriwayatkan dari Abdullah, ia menuturkan, orang pertama yang menampakkan Islam ada 7 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Ammar, Sumayyah ibunda Ammar, Suhaib, Bilal, dan Miqdad. Nah, jadi ada 7 orang yang menampakkan keislamannya secara terang-terangan. Terus bagaimana ketika ketika apa namanya? Ketika Sumayyah dan keluarganya, Yasir dan keluarganya ini menampakkan keislamannya secara terang-terangan, apa yang terjadi kira-kira? Namanya kebenaran pasti ada yang membenci. Ya? Nah, begitu pula datangnya kebenaran, kemudian mereka masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agama yang benar, kemudian sama orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, mereka juga membenci, sangat marah. Mereka sangat marah ketika mendengarkan keluarga Yasir ini masuk agama Islam. Mereka sangat marah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Kira-kira orang Quraisy pada saat itu, orang kafir pada saat itu banyak atau sedikit? Sedikit. Bani Makhzum pada saat itu mereka jumlahnya sedikit atau banyak? Banyak atau sedikit? Banyak. Ya, jumlahnya banyak. Dan mereka menentang semua. Mereka menentang bahwa agama Islam itu nggak benar gitu ya. Nah, mereka marah. Mereka marah dan akhirnya apa yang dilakukan? Tadi ya, seharusnya keluarga Yasir ini mempunyai perlindungan, mereka punya perlindungan Abu Hudzaifah, tapi karena Abu Hudzaifah sudah meninggal dunia, kemudian mereka tidak mendapatkan perlindungan. Dan ketika para orang-orang kafir pada saat itu mereka marah kepada keluarga Yasir, yang dilakukan adalah mereka menyiksa habis-habisan keluarga Yasir. Yasir suaminya, Sumayyah istrinya, dengan Ammar anaknya. Semuanya ketiga-tiganya ini disiksa. Yang kemudian ada sahabat-sahabat yang lain, yaitu seperti Bilal juga disiksa. Kenapa tadi ya? Karena mereka menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Nah, pada saat itu, ketika orang-orang kafir ini marah, kemudian mereka datang ke rumahnya, kediamannya Yasir, tanpa berpikir panjang, gitu, tanpa berpikir panjang, terus kemudian mereka mendobrak pintu rumah, datang, kemudian diseret. Suaminya diseret, kemudian Sumayyah juga diseret, dan Ammar diseret. Orang-orang kafir mereka sudah memilih tempat yang paling panas yang digunakan untuk menyiksa. Coba kalian bayangkan, Jazirah Arab sampai saat ini pun juga masih panas atau dingin? Panasnya kalau lagi panas, panas banget. Nah, mereka ketika mau menyiksa keluarga Yasir, mereka juga memilih-milih. Mereka memilih mana tempat yang pantas, yang paling panas untuk menyiksa keluarga Yasir. Kalau misalkan Jazirah Arab itu padang pasir atau padang tanah sih kira-kira? Padang pasir. Ya. Sifatnya pasir kalian tahu nggak? Pasir kalau misalkan ada panas, dia menyerap panas. Pernah nggak jalan, itu kan ada pasir nih di depan, jalan di pasir tanpa alas kaki pas siang-siang. Pernah nggak? Pernah panas atau dingin? Panas banget. Nah, begitu pula sifatnya pasir itu kan kalau misalkan ada panas dia menyerap panas, menyimpan panas. Kalau misalkan ada dingin dia juga menyimpan dingin. Nah, orang-orang kafir ini sudah milih mana sih tempat yang harus dilakukannya nanti keluarga Yasir biar mereka itu kapok, gitu. Biar mereka ini ketika disiksa ini merasa kesakitan. Maka kemudian memilih pasir yang paling panas, kemudian diseret.
Ada yang mengatakan ketika diseret, kalau Sumayyah Ustazah nggak tahu ya, kalau Sumayyah ini dibuka bajunya atau enggak, Allahu a'lam. Tapi ada yang meriwayatkan bahwa Yasir dengan anaknya yaitu Ammar ketika diseret itu dibuka bajunya. Dan juga ada yang meriwayatkan mereka dipakaikan baju besi. Jadi sudah pakai baju kemudian dipakaikan baju besi. Kira-kira kalau misalkan besi ini kan sifatnya menghantarkan panas ya, menghantarkan panas. Nah, terus dipakaikan baju besi agar apa? Agar mereka itu lebih merasa panas, lebih merasa kesakitan. Coba kalian aja kalau misalkan dicubit sama temannya, coba Mbak Aisyah nyubit Mbak Tasya. Kira-kira kalau dicubit sama temannya itu sakit nggak sih? Sakit. Nah, ini yang nyeret keluarga Yasir itu bukan cuma satu orang, bukan cuma satu orang, tapi seluruh orang-orang yang marah, orang-orang Bani Makhzum yang mereka marah, nggak terima sama keluarganya Yasir. Kemudian mereka nyeret ke tengah padang pasir nih. Nah, ketika sampai di padang pasir, kemudian empat anggota tubuhnya ini diikat. Tangannya diikat, kemudian kakinya diikat. Kira-kira mereka bisa gerak nggak? Nggak, melawan nggak bisa. Karena apa? Karena tangannya sama kakinya sudah diikat. Kemudian mereka ditaruh di suatu tempat yang kemudian ditaburkan pasir di atasnya. Dan itu siksaannya tidak hanya sehari, tidak hanya sejam. Ya, ketika hari ini sudah habis harinya, gitu kan, dari pagi sampai sore sudah habis harinya, besok lagi kalau misalkan masih hidup, besoknya lagi masih disiksa lagi. Nah, besoknya lagi masih disiksa lagi. Nah, kemudian iya, besoknya lagi masih disiksa lagi. Diminta mengatakan bahwa eh, Tuhannya mereka itu bukan Allah gitu kan. Tuhannya mereka bukan Allah, tapi mereka tetap mengatakan Ahad, 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 Ahad. Nah, orang-orang semakin marah, orang-orang kafir semakin marah. Ketika kemudian mereka ini di atasnya ditaruh batu gitu ya, ditaruh batu, diinjak-injak. Orang-orang Bani Makhzum yang jumlahnya banyak sekali itu, silahkan mau diapakan nih orang-orangnya ini. Keluarga Yasir mau diapakan nih, silahkan gitu kan. Mau dipukuli silahkan, mau di apa namanya sakiti dengan pisau gitu silahkan, mau diinjek-injek silahkan. Dan itu orangnya banyak, bukan cuma satu orang. Kita aja kalau misalkan dipukul satu orang aja kadang, loro banget gitu kan. Begitu pula. Tapi ini mereka itu nggak cuma satu orang yang mukul, tapi banyak orang. Bani Makhzum memukul banyak orang. Nah, mereka sama-sama berbondong-bondong untuk menyiksa. Kalau bukan orang yang sabar, kira-kira kuat nggak? Nggak akan kuat. Kalau bukan orang yang sabar, nggak akan kuat. Nah, ketika sudah Disetrikaan, no. kayak gitu, Setrikaan. kemudian Abu Disetrika. Jahal mengatakan, Tuhanmu itu bukan Allah gitu kan, Tuhanmu bukan Allah. Kembalilah kepada ayahmu, kepada ajaranmu. Enggak, ahad, ahad. Tetap yang dikatakan adalah ahad, ahad. Setiap hari mereka menyiksa, tapi tetap aja yang dikatakan adalah ahad, ahad. Rasulullah ketika melihat hal itu, Rasulullah lihat ada Bilal di situ sedang disiksa, ada Yasir di situ sedang disiksa, ada Ammar di situ yang waktu itu belum dewasa ya, di situ juga sedang disiksa, ada Sumayyah di situ juga disiksa. Ada yang mengatakan, ada yang meriwayatkan bahwa pada saat itu Sumayyah itu dalam keadaan hamil. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ketika Rasulullah melihat hal tersebut, ketika Rasulullah lewat, kemudian lihat orang-orang ini sedang disiksa, kemudian Rasulullah bersabda, "Bersabarlah keluarga Yasir, sungguh tempat kalian adalah surga." Nah, ini menjadi ini ya kekuatan bagi keluarga Yasir,
bagi Sumayyah sendiri ketika mendengar ini dari Rasulullah langsung, Rasulullah yang mengatakan kalau Rasulullah ini kan adalah, orang yang benar ya, orang yang benar perkataannya, perilakunya baik gitu kan, orang yang jujur. Ketika beliau mengatakan seperti itu, maka benar janjinya adalah surga. "Bersabarlah keluarga Yasir, sungguh tempat kalian adalah surga." Maka ketika motivasinya nantinya akan dikasih surga, Sumayyah ini men eee, mendapatkan kekuatan gitu ya, mendapatkan kekuatan bahwa, "Oh iya, janjinya Allah nanti aku akan dimasukkan ke dalam surga." Amr bin Maimunah mengutarakan, kaum musyrikin menyiksa Ammar dengan api. Kemudian Nabi lewat di hadapannya. Beliau mengusapkan tangan ke atas kepalanya seraya berucap, "Wahai api, menjadi dinginlah terhadap Ammar sebagaimana kamu menjadi dingin terhadap Ibrahim. Sungguh kamu akan dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas." Jadi ada yang mengatakan bahwa Ammar dan keluarganya dan orang-orang yang sedang disiksa di situ, beliau ini disiksa dengan menggunakan api. Begitu pula dengan Sumayyah. Apinya itu tidak langsung diteteskan atau tidak langsung dibakarkan ke orangnya, tapi ada yang meriwayatkan bahwa apinya ini dibikin gede gitu ya, dibikin gede, terus kemudian mereka ngambil besi, besinya panas gitu kan, apinya tambah gede, terus besinya itu didekatkan, didekatkan kepada orang. Nah, besinya ini juga sampai netes-netes. Ada yang meriwayatkan bahwa Sumayyah pada saat itu terkena besinya ini, tetesan besinya ini yang membuat matanya itu menjadi rusak, matanya menjadi buta. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Karena apa? Karena saking panasnya. Nah, begitu pula dengan yang lainnya, nggak hanya Sumayyah, orang-orang yang sedang disiksa di situ juga sama, mereka juga disiksa dengan menggunakan api. Nah, ketika siksaan itu, gitu kan, siksaan itu dilakukan, kemudian Abu Jahal ini ya juga mengatakan bahwa, ayolah Tuhanmu itu, ayolah kembali kepada ayah, kembali kepada moyang gitu kan. Tuhanmu itu bukan Allah gitu kan, bukan Rasulullah, Muhammad bukan Rasulullah gitu kan. Nah, tapi nggak, ketika Sumayyah ini mendengar bahwa janjinya Allah yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah surga, maka menjadi tambah semangat yang kemudian ketika Abu Jahal mengatakan seperti itu, enggak, ahad, 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 tetap Allah Tuhannya. Enggak ada yang enggak ada yang lain, tetap Allah. Dan hal tersebut membuat Abu Jahal marah. Ketika Abu Jahal ini membawa tombak, Abu Jahal ini membawa tombak yang ketika mendengar jawaban dari Sumayyah, ketika diminta untuk kembali ke Tuhannya, ke Tuhan moyangnya, terus dia menolak, akhirnya membuat marah Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal marah dan sedang membawa tombak, yang kemudian tombaknya ini dihunuskan ke dadanya. Ada yang mengatakan bahwa dihunuskan ke dadanya. Tidak langsung ditusuk, tapi dihunuskan dulu, ditakut-takuti dulu. Gimana gitu kan, Tuhanmu, ayolah kembali ke Tuhan moyangmu, enggak ahad, ahad. Gitu kan. Nah, ketika kata seperti itu, Abu Jahal semakin marah. Ada yang mengatakan, ada yang meriwayatkan bahwa Abu Jahal ini menombak di bagian dada. Tapi ada yang meriwayatkan, riwayat yang banyak mengatakan bahwa Abu Jahal itu menombak di bagian, mohon maaf ya, di bagian kemaluan Sumayyah. Tapi menombaknya nak itu tidak langsung celep kemudian selesai meninggal dunia, enggak. Tapi disiksa dulu. Ada yang meriwayatkan bahwa tombaknya ini ditusukkan, maaf ya, ke kemaluan sedikit, kemudian sedikit, sedikit sampai Sumayyah ini meninggal dunia. Jadi disiksa dulu. Ditombak lewat kemaluan dan itu bertahap, nggak langsung celep. Kalau misalkan
ditombak gitu ya, langsung celep itu kan langsung meninggal gitu kan, nggak merasa sakit dulu yang luar biasa, tapi ini nggak, berproses, proses ditusuk sampai kemudian meninggal dunia. Nah, karena hal inilah Sumayyah kemudian menjadi wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Mujahid berkata, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam adalah Ibu Ammar, Sumayyah. Abu Jahal menikam tepat di kemaluannya dengan tombak. Nggak, Ustazah nggak bisa membayangkan gimana sakitnya ya. Sakitnya luar biasa, tidak bisa terbayang. Tapi memang kata Allah, ketika kita itu beriman kepada Allah, kemudian tidak ada seorang yang tidak diuji oleh Allah. Oh, orang ini keimanannya setebal apa sih? Ya diuji sama Allah. Allah berikan ujian. Allah berikan ujian. Coba kira-kira, kalau misalkan dia diambil orang yang paling disayangi, kira-kira dia itu masih dalam keadaan beriman nggak sih? Ya pasti sama Allah diuji. Begitu pula dengan kita. Kita ya pasti diuji sama Allah, ujiannya sendiri-sendiri. Mungkin Mbak Adiba diuji dengan apa Mbak Adiba? Dengan ah? Ah? Golok. Oh, pondok. Oh, pondok itu ujian bagi Mbak Adiba ya. Ya, kalau Mbak Adiba katanya ujiannya adalah mondok katanya. Ada lagi yang lain, mungkin Mbak Rahmah ujiannya juga beda sama Allah. Dikasih ujian apa Mbak Rahmah? Hah? Dikasih ujian apa Mbak Rahmah? Oh, mondok. Mondok juga. Ternyata mondok ini ujian ya bagi Mbak Rahma ya. Yang lainnya deh, Mbak Naura. Sama Allah dikasih ujian apa Mbak Naura? Hmm? Ah, sendirian? Oh, diri sendiri. Diuji apa diri sendiri? Banyak us. Oh, banyak atau? Banyak us ya. Ujiannya itu berbeda-beda. Antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Mungkin bisa jadi ujiannya Mbak Aisyah temennya. Atau mungkin bisa jadi yang menjadi ujiannya Mbak Emira adalah apa Mbak Emira? Oh, hafalan. Ya, berbeda-beda. Begitu pula Ustazah Lina. Ustazah Lina juga ya ada ujiannya. Ya sama Allah dikasih ujian, tapi ujiannya berbeda. Begitu. Ya Allah, sore ini kita belajar tentang siapa tadi? Sumayyah binti Khobat. Dari Sumayyah binti Khobat, kita belajar bahwa beliau adalah seorang yang sangat sabar, bahwa seseorang yang beriman kepada Allah, pasti Allah kasih kasih ujian sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Allah pilih Ibunda Sumayyah dengan ujian yang sangat hebat, itu karena Allah melihat bahwa Ibunda Sumayyah dan keluarganya dengan keluarganya ini adalah orang-orang yang juga bisa hebat, juga bisa melewati ujian yang Allah berikan. Begitu untuk sore ini dari Ustazah Lina. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah kembalikan ke MC. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustazah Lina yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga Allah balas dengan balasan yang terbaik. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Saya persilahkan dari peserta offline ataupun online. Ada Mbak Fatimah? Apa? Ya, Amar dan Yasir dan dua
saudaranya mereka datang ke Mekah, gitu kan, datang ke Mekah untuk ketemu dengan sebenarnya mereka mencari saudaranya sudah hilang bertahun-tahun. Nah, mereka karena kemudian kan tadi saudaranya pulang gitu ya, pulang ke halamannya yang tinggal di situ adalah Yasir. Nah, pada saat itu memang budayanya orang Arab di situ ketika ada seseorang yang datang gitu kan, datang ke tempat yang asing, tempatnya asing yang di situ tidak ada keluarganya, maka dia harus mendapatkan perlindungan, harus mendapatkan perlindungan. Nah, karena statusnya ya Yasir ini adalah masih budak gitu kan, masih budak, maka ya ketika dia datang ke situ kepada pemimpin ya statusnya masih sama sebagai budak. Tuh. Ya sama ya kayak kita mungkin siapa ya? Mbak Mbak Rifa jauh dari Solo datang ke Indonesia. Kok Indonesia? Datang ke rumah Sajadah, datang ke rumah Sajadah pasti kan ada data-data yang harus dilengkapi kayak kakak harus menyertakan kakak karena belum punya KTP ya. Nah, harus menyertakan kakak karena untuk apa ya? Untuk didaftarkan gitu kan biar Mbak Rifa ini aman. Kalau misalkan enggak gitu kan, kalau enggak misalkan dia tidak mengumpulkan data-data, ya kayak misalkan orang nih, mungkin nanti Ustazah Ati sama Allah ditakdirkan punya rumah baru di perumahan baru gitu kan. Nah, terus kemudian ya Ustazah Ati ini karena datang ke tempat yang baru ya Ustazah Ati harus menyertakan surat-surat kayak kakak, kemudian KTP. Nah, untuk apa? Nah, kemudian diserahkan ke RT untuk apa? Ya, agar Ustazah Ati ini mendapatkan perlindungan dari situ. Oh iya, ini adalah warga Wirokraman, misalkan pindahnya ke Wirokraman. Maka, oh iya Ustazah Ati ya nanti mendapatkan privilege, mendapatkan perlindungan dari Wirokraman, gitu kan, dari Wirokraman. Nggak boleh nih Ustazah Ati, ada orang kemudian datang, Mbak Ati ngopo iki di sini gitu kan kan enggak tapi kalau misalkan sudah ada surat-suratnya kan pasti ya sebagai surat izin gitu kan agar dia mendapatkan perlindungan ya sama dengan tadi ya Yasir ya datang ke situ ya kalau zaman dahulu mungkin nggak ada kakak belum ada KTP gitu ya datang ke situ ya eh, memang budayanya harus mencari perlindungan karena dia statusnya masih menjadi budak ya ketika mendapatkan perlindungan dia statusnya masih sama sebagai budak gitu itu Mbak Fatimah. Ada lagi yang lain yang mau bertanya, Mbak Emira? Yasir dan Sumayyah kok bisa menjadi budak itu kenapa? Ya, Yasir dan Sumayyah bisa menjadi budak itu kenapa ya? Tadi ya, seperti yang Ustazah Lina sampaikan, di buku yang Ustazah Lina baca, sudah berapa buku ya? Tiga buku yang Ustazah Lina baca, di situ tidak menyebutkan bahwa kok kenapa sih kok tiba-tiba Yasir jadi budak, dan kok kenapa sih Sumayyah ini tiba-tiba menjadi budak, nggak tahu. Gitu kan. Asal-usulnya, Ustazah belum menemukan buku bacaan yang kenapa sih Yasir ataupun Sumayyah ini dulunya sebagai budak. Tapi kalau di bukunya sudah langsung di situ bahwa Yasir ini mendapatkan perlindungan yang sebelumnya dia adalah seorang budak dan begitu pula dengan Sumayyah yang di situ kisahnya langsung masuk bahwa Sumayyah ini adalah sebagai budaknya Abu Hudzaifah. Itu Mbak Emira. Mungkin ada teman-teman yang lain, mbak-mbak yang lain yang tahu kenapa sih kok Yasir ataupun Sumayyah ini jadi budak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Belum tahu Ustazah. Nanti kalau misalkan pas ketemu ini tentang Yasir maupun Sumayyah kenapa jadi budak, insya Allah nanti di-share Mbak Emira. Mbak Naura jadi mau bertanya? Apa Mbak Naura? Kenapa? Sumayyah adalah seorang wanita dari kabilah mana? Ya sama tadi ya jawabannya. Ya kayak Mbak Emira, dia ini kan sudah tadi sudah langsung ke apa namanya sudah langsung di kisahnya sudah langsung masuk sebagai budaknya Abu Hudzaifah. Nah, sedangkan Abu Hudzaifah ini adalah seorang dari Bani Makhzum. Ya, ya di situ sudah langsung gitu kan langsung di buku ya yang sudah baca di situ sudah langsung kisahnya adalah langsung menjadi budaknya Abu Hudzaifah
yang dia ini adalah berasal dari Bani Makhzum. Gitu, Mbak Naura. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Ada yang mau menambahkan? Ada? Kalau tidak ada, Ustazah cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, cukupkan ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan lagi ke MC. Alhamdulillah, eh, kita sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup majelis pada sore hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah khilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.